Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatiatna dan Ibu Dita Aldila Krisma selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini, pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai analisis data jumlah kecelakaan di Kota Bima pada tahun 2018 sampai 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Rizky Estu Anggunani dengan NPM 6006, yang kedua Signi Aini Widarti dengan NPM 6028, yang ketiga Yuni Fitriani dengan NPM 6050, yang keempat Amber Triwahyuni dengan NPM 6054, dan yang terakhir ada Syifa Khalisatur Rohmah dengan NPM 6132. Baik, untuk pemaparan materi yang saya paparkan. Permasalahan terkait variabel. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, didapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya pengendara kendaraan roda 2 yang melanggar yang belum paham akan peraturan lalu lintas. Yang ketiga, kemampuan berkendara yang kurang baik, surat izin mengemudi atau SIM hanya sebagai formalitas. Yang keempat, penjagaan dan rambu-rambu yang kurang memadai di daerah-daerah yang kecelakaan. Dan yang kelima, belum muncul kesadaran pengendara dalam berkendara yang baik demi menghindari kecelakaan. Yang kedua, penetapan prioritas masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka prioritas dari permasalahan pengendara yang sudah paham. Tetapi pengendara tetap melanggar karena kepentingan dirinya sendiri. Dapat disimpulkan. Yang ketiga, penentuan penyebab masalah. Rendahnya kursus mengemudi kendaraan serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum di jalan raya dan di dalam instansi pemerintah dalam mewujudkan rendahnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan kesadaran akan keselamatan berkendara oleh masyarakat di Kota Bima yang memiliki karakter yang keras dan acuh serta tidak mau menerima kesalahan yang dilakukan atau orang lain. Selanjutnya, data otentik dari variabel. Jumlah kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda 2 tahun 2018 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel 1. Pada tabel tersebut berisi data jumlah kecelakaan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 yang bersumber dari Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resort Bima Kota. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dari data jumlah kecelakaan di Kota Bima yaitu jumlah dari seluruh tahun. Sampel dari jumlah kecelakaan di Kota Bima yaitu jumlah dari tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya, ukuran-ukuran statistika secara manual. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ada min. Min adalah rataan dari N kumpulan nilai data pertama, data kedua, sampai dengan data ke N. Disajikan dengan eksper atau rataan. Didefinisikan sebagai berikut. Eksper atau rataan sama dengan jumlah dari data pertama ditambah data kedua ditambah sampai dengan data ke N dibagi dengan banyaknya data. Sama dengan jumlah data pertama sampai dengan data ke N dibagi dengan banyak data. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median adalah suatu nilai yang membelah kelompok data menjadi dua bagian yang cacahnya atau banyaknya sama. Sebelum menghitung median, data diurutkan terlebih dahulu. Jika N atau banyaknya data itu ganjil, maka rumusnya median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Jika N atau banyak datanya genap, didefinisikan dengan rumus median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dikalikan dengan setengah. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua.
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu modus. Modus yaitu nilai atau nilai yang sering muncul. Untuk selanjutnya ada perhitungan untuk ukuran pemusatan. Yang pertama, pada tahun 2018, untuk menghitung min, sama dengan 7 ditambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 7 tambah 11 tambah 18 tambah 13 tambah 6 tambah 6 tambah 15 dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 12, sehingga hasilnya 9,58. Untuk selanjutnya mencari median. Yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data yang paling besar, kemudian kita ambil nilai tengahnya yaitu 8. Untuk selanjutnya yaitu ada modus. Modus di sini terdapat 6, 7, 8, dan 11. Untuk yang kedua yaitu pada tahun 2019. Untuk min sama dengan 13 ditambah 11 tambah 9 tambah 11 tambah 9 tambah 13 ditambah 11 tambah 9 ditambah 12 tambah 15 tambah 15 ditambah 8. Kemudian dibagi dengan banyaknya data ada 12, sehingga hasilnya sama dengan 11,33. Untuk selanjutnya ada median. Sama dengan cara mengurutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, kemudian diambil nilai tengahnya yaitu 11. Untuk modus yaitu 9, 9 dan 11. Untuk tahun 2020, untuk min-nya yaitu 8 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya data ada 12, sehingga hasilnya 7,41. Dan untuk mediannya yaitu 7,5. Dan untuk modusnya yaitu 9. Untuk selanjutnya yang kedua ada ukuran letak. Dalam ukuran letak terdapat kuartil yang dibagi menjadi 4 bagian. Ada kuartil pertama atau kuartil bawah atau bisa disimbolkan dengan Q1 yang merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Yang kedua, ada kuartil kedua atau bisa disimbolkan Q2 adalah median data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi 2. Yang ketiga ada kuartil ketiga atau kuartil atas atau bisa disimbolkan Q3 adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Untuk rumus mencari kuartil untuk Q1 atau kuartil bawah, yaitu banyaknya data ke 1/4 dikali N atau banyaknya data ditambah 1 untuk mencari Q2 atau kuartil tengah. Banyaknya data ke 2/4 dikali N plus 1 untuk mencari kuartil 3, yaitu banyaknya data ke 3/4 dikali N plus 1. Untuk yang selanjutnya ada desil, yaitu membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Untuk rumus desil yaitu desil ke-1 sama dengan data ke I atau data ke I dikali dengan N plus 1/10. Untuk yang selanjutnya ada persentil, yaitu bagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Untuk rumusnya, persentil ke I sama dengan data ke I dikali N plus 1/100. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan ukuran letak. Yang pertama, untuk kuartil pada tahun 2018, kita urutkan terlebih dahulu mulai dari data yang terkecil ke data yang paling besar. Didapatkan kuartil 1 yaitu 6,5, kuartil 2 sama dengan 8, dan kuartil 3 sama dengan 12. Untuk tahun 2019, kuartil pertama yaitu 9, kuartil kedua yaitu 11, dan kuartil ketiga yaitu 13. Untuk tahun 2020, kuartil pertama yaitu 5,5, kuartil kedua yaitu 7,5, dan kuartil ketiga yaitu 9. Untuk
Untuk selanjutnya ada desil mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Desil pertama yaitu 1,3, desil kedua yaitu 2,6, desil ketiga yaitu 3,9, desil keempat yaitu 5,2, desil kelima yaitu 6,5, desil keenam yaitu 7,8, desil ketujuh yaitu 9,1, desil ke-8 sama dengan 10,4, desil ke-9 yaitu 11,7, desil ke-10 yaitu 13, desil ke-11 yaitu 14,3, dan desil ke-12 yaitu 15,6. Untuk yang selanjutnya ada persentil, mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Untuk persentil yang pertama yaitu 0,13, persentil yang kedua yaitu 0,26, persentil yang ketiga yaitu 0,39, persentil yang keempat yaitu 0,52, persentil yang kelima yaitu 0,65, persentil yang keenam yaitu 0,78, persentil yang ketujuh yaitu 0,91, persentil yang kedelapan yaitu 1,04, persentil yang ke-9 yaitu 1,17, persentil yang ke-10 yaitu 1,3, persentil yang ke-11 yaitu 1,43, dan yang terakhir persentil ke-12 yaitu 1,56. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya terdapat ukuran penyebaran. Yang pertama terdapat jangkauan atau dapat disebut sebagai rentang atau range, di mana jangkauan merupakan selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Dengan rumusnya sama dengan J itu sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Dengan J adalah jangkauan, X maksimal adalah nilai terbesar, dan X minimal dengan nilai terkecil. Kemudian yang kedua ada rataan deviasi atau simpangan rata-rata. Nah, rataan deviasi ini merupakan rataan dari deviasi-deviasi yang bersesuaian di setiap XI, di mana deviasi antara masing-masing XI dengan mu merupakan jarak antara masing-masing XI dengan X bar. Dengan rumus rataan deviasinya yaitu SR sama dengan 1/N sigma dari XI dikurangi X bar dengan rentang I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana SR-nya merupakan simpangan rata-rata, N-nya merupakan banyak data, XI merupakan data ke N, dan X bar adalah rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah variansi. Variansi merupakan pengukuran dalam statistika untuk melihat bagaimana penyebaran data dalam himpunan data terhadap nilai rata-rata atau mean. Nah, rumus dari variansi sendiri itu merupakan S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1, di mana S merupakan deviasi baku, N merupakan banyak data, X besar sama dengan nilai data, dan X bar adalah rata-rata. Kemudian yang keempat adalah deviasi baku atau simpangan baku. Nah, deviasi baku atau simpangan baku ini merupakan nilai ukur penyebaran data statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat data sampel dengan nilai mean. Rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat, dengan S-nya merupakan deviasi baku dan S kuadratnya adalah variansi. Nah, kemudian terdapat perhitungan ukuran penyebaran. Berdasarkan data yang telah kita ambil, kemudian dihitung ukuran penyebarannya dengan menggunakan rumus-rumus yang telah disebutkan tadi. Dan diperoleh jangkauan pada tahun 2018 itu adalah 13, tahun 2019 sama dengan 7, dan pada tahun 2020 adalah 9. Kemudian untuk rataan deviasinya pada tahun 2018 diperoleh 3,35, kemudian tahun 2019 diperoleh 1,9, dan pada tahun 2020 diperoleh 2,1. Kemudian untuk variansinya pada tahun 2018 diperoleh 16,44, kemudian pada tahun 2019 diperoleh 5,5, dan pada tahun 2020 diperoleh 6,81. Kemudian untuk deviasi baku pada tahun 2018 diperoleh 4,05, dan pada tahun 2019 diperoleh 2,3, kemudian pada tahun 2020 diperoleh 2,6. Terima kasih, kemudian saya serahkan kepada pemateri keempat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi dengan program R. Yang pertama yaitu diagram batang. Untuk gambar 1.1 merupakan program R dari diagram batang. Lalu untuk yang gambar 1.2 merupakan program R dari diagram batang. Nah, karena programnya ini panjang, jadi kami
meng-screenshot-nya 2 kali. Jadi untuk yang gambar 1.1 untuk yang bagian kanan, lalu untuk yang gambar 1.2 untuk bagian yang kiri. Selanjutnya yaitu gambar 1.3. Ini merupakan hasil dari program R diagram batang dari data yang telah kami ambil. Jadi untuk yang warna berbeda-beda ini menunjukkan dari bulan Januari sampai Desember pada selang tahun 2018 sampai 2020. Untuk yang kedua yaitu diagram histogram. Gambar 2.1 ini merupakan program R dari diagram histogram. Lalu untuk gambar 2.2 merupakan hasil program R diagram histogram pada tahun 2018. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu gambar 2.3 merupakan hasil program R diagram histogram dari tahun 2019. Untuk selanjutnya yaitu gambar 2.4 yaitu hasil program R dari diagram histogram tahun 2020. Yang tiga yaitu ada diagram garis. Jadi gambar 3.1 ini merupakan program R dari diagram garis. Lalu untuk gambar 3.2 merupakan hasil dari program R diagram garis, yang mana warna kuning ini menunjukkan tahun 2018, warna merah itu tahun 2019, warna ungu 2020. Lalu untuk titik-titiknya ini menunjukkan bulan dari Januari sampai Desember. Baik, untuk yang selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja. Yang selanjutnya yaitu ada diagram batang daun. Pada gambar 4.1 itu ada sintak dari program R untuk membuat diagram batang daun. Next. Selanjutnya pada gambar 4.2 itu ada hasil program R dengan diagram batang daun pada tahun 2018. Next. Selanjutnya pada gambar 4.3 ada hasil program R diagram batang daun tahun 2019. Dan pada gambar 4.4 merupakan hasil program R diagram batang daun pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu ukuran statistika dengan program R. Pada gambar 5.1 merupakan data jumlah kecelakaan tahun 2018 sampai 2020 di Kota Bima. Data tersebut yang akan dihitung ukuran statistikanya. Next. Selanjutnya pada gambar 5.2 ada hasil program R ukuran statistika tahun 2018 yang meliputi pertama itu ada mean atau rata-rata yang dihasilkan yaitu 9,58. Selanjutnya ada median sama dengan 8. Lalu variansi ada 16,4. Standar deviasi 4,05. Simpangan baku 4,05. Lalu nilai maksimum data pada tahun 2018 itu 18, sedangkan minimumnya 5. Untuk kuartilnya ada 5, 6,75, 8, 11,5, lalu 18. Untuk rank 5. Untuk ringkasan ukuran statistik tahun 2018 ada nilai minimum 5, kuartil pertama 6,75, median 8, min 9,58, terus kuartil ketiga ada 11,5, terus nilai maksimum data ada 18. Selanjutnya gambar 5.3 ada hasil program R ukuran statistik tahun 2019. Ada minnya ada 11,3, lalu mediannya 11, variansinya 5,5, simpangan deviasi 2,35, lalu ada simpangan baku 2,35, terus nilai maksimum data 2019 ada 15,
lalu nilai minimumnya 8, terus kuartilnya ada 8, 9, 11, 13, 15, lalu untuk jangkauannya 15, 15. Selanjutnya gambar 5.4 yaitu hasil program R ukuran statistika tahun 2020. Didapat min-nya 7,41, terus mediannya 7,5, variansinya 6,81, simpangan deviasi 2,61, simpangan bakunya 2,61, lalu nilai maksimumnya 12, minimumnya 3, lalu kuartilnya 3, 5,75, 7,5, 9, dan 12. Lalu untuk jangkauannya dari 3 sampai 12. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya akan kami tampilkan program R terkait data jumlah kecelakaan di Kota Resort Bima. Program R akan dijalankan oleh Mbak Anggun. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, berikut adalah program R dari diagram batang. Saya akan menjalankan programnya. Nah, baik, ini adalah hasil dari programnya. Baik, berikut akan saya jalankan program yang pertama yaitu dari diagram batang. Nah, baik, itulah hasilnya seperti pada yang di makalah tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu diagram dahan daun. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 terkait analisis data jumlah kecelakaan di Kota Resort Bima pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.